Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam Sekar pagi hari ini, semakin dekat Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami bekerja atau kami melakukan berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin bersama-sama duduk diam, membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, sehingga apa yang kami baca ini kami mengerti, yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini bersama-sama dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca beberapa ayat dari bagian ini. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu I Have Decided to Follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku, adalah sebuah lagu indah yang tidak asing bagi kita. Mungkin kita pernah menyanyikan atau mungkin bahkan kita sering menyanyikan pujian ini. Namun Bapak Ibu, ya, bahwa kita perlu tahu lagu ini tercipta dari sebuah kisah sedih yang dialami oleh satu keluarga di Assam. Assam itu adalah sebuah desa di timur tengah laut India. Dan kejadian ini terjadi pada pertengahan abad ke-19, jadi sekitar tahun 1800-an. Nah, keluarga ini memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Namun kepala suku dan warga desa Assam tidak bisa menerima iman mereka kepada Yesus. Kepala suku memaksa keluarga ini untuk meninggalkan iman mereka. Mereka diancam, tetapi mereka tidak mau. Sekali berkomitmen untuk mengikuti Yesus, keluarga ini tetap berpegang teguh pada kepercayaan mereka. Mereka tidak mundur. Akhirnya mereka menjadi martir karena iman mereka kepada Yesus. Lirik dalam lagu I Have Decided to Follow Jesus, mengikut Yesus, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh sang kepala keluarga sebelum meninggal. Yang menjelaskan, memperlihatkan kepada kita bahwa mereka berkomitmen dalam mengikut Yesus. Kata-kata itu digubah menjadi lagu him yang sangat indah. Sehingga saat menyanyikannya, kita diingatkan akan komitmen sebagai pengikut Yesus. Sekali mengikut Yesus, tetaplah setia menjadi pengikutnya. Pada saat kita berkata mengikut Yesus keputusanku, itu adalah janji kita kepadanya. Kita menjalin suatu ikatan perjanjian dengan Tuhan yang harus kita buktikan lewat kasih dan kesetiaan kita. Orang yang sudah berkomitmen, ia harus menepatinya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca bersama, bahwa menjadi pengikut Yesus, pertama kita harus lebih mengasihi Yesus dari apapun yang ada.
Kesetiaan dan kasih kita kepada Yesus harus lebih besar dari kasih kita kepada yang lain, sekalipun mereka itu adalah keluarga kita sendiri. Yang kedua, kita harus menahan penderita karena Kristus. Sebagai pengikut Yesus, penderitaan itu menjadi bagian dari hidup kita. Namun dalam penderitaan itu ada mahkota kemuliaan yang akan Tuhan sediakan bagi para pengikutnya. Kehilangan pekerjaan, omset yang berkurang, pemasukan yang berkurang, kehilangan orang yang kita kasihi, penderitaan karena sakit yang dialami, penderitaan hidup karena perubahan zaman yang sekarang ini yang kita jalani, yang kita hadapi. Janganlah membuat komitmen kita kepada Yesus menjadi luntur. Atau mungkin kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap setia mendampingi kita di setiap musim hidup kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Setialah mengikuti Yesus. Jangan sekali-kali berpaling daripadanya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ketika kami mengatakan bahwa kami mengikut Engkau, kami percaya kepada Engkau, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, bukan hanya di dalam perkataan kami, tetapi itu kami buktikan bahwa kami setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, di dalam perubahan-perubahan zaman yang ada, kehidupan kami keseharian yang mungkin bisa membuat kami ragu akan kesetiaan-Mu. Tolong ingatkan kami ya Tuhan, untuk kami tidak sedikit pun berpaling dari iman kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengingatkan kami selalu, menguatkan kami selalu, supaya kami tetap setia di dalam iman percaya sebagai pengikut Engkau. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Guru Agung kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tetaplah jadi pengikut Tuhan yang setia.